warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu, tidak sholat maghrib berjamaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan sampai saat ini kita semua telah difirman oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan juga kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selaku umat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya tiap hari malam kita ada taklim. Mudah-mudahan taklim ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya marilah kita bacakan suratul Fatihah. Kita tunjukkan untuk penonton kita baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, dan wabil khusus untuk jamaah taklim masih terlalu taklim, mudah-mudahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil ulul Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waktu Isya jam 7:19 menit. Kesempatan bagi jemaah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa ba'da. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri, wa ma dan tidak ubarriku aku terbebas nafsi dari kesalahan, dari nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Illa kecuali nafsu rahimah Rabbi, yang telah Allah berikan rahmat. Inna Rabbi ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahimah Rabbi. Inna Rabbi ghafurur rahim. Surah Yusuf ayat 53. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Jadi ceritanya datang seorang pemuda dari kaum Ansor. Kaum Ansor itu kaum muslimin yang ada di Madinah. Waktu itu namanya Yasrib, karena sudah berubah banyak umat Islam di sana, maka kemudian namanya diganti, bukan Yasrib tapi Madinah, Madinatul Munawwarah. Nah, golongan muslim yang domisili, yang bertempat tinggal di Madinah itu namanya kaum Ansor. Sedangkan yang datang dari Mekah disebut kaum Muhajirin, orang yang hijrah.
Itu NU pakai Ansor itu untuk pemuda Ansor. Telah datang seorang dari kaum Ansor, ja'a rajulun minal Ansor. Qala ya Rasulullah. Lalu si pemuda tadi bertanya, dullani alayya amalan yudkhilunil jannah. Tunjukkan kepadaku satu amal yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Tapi kalau saya mengartikan jannah itu sukses. Tunjukkan satu amal yang menjadikan aku sukses. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Cuman kemudian disebutkan dengan istilahnya surga. Jadi pesan Rasul kepada sang pemuda, kalau pengen sukses, apa jawab Rasul? Qala la takhaf. Jadilah pemuda jauh gampang nesu. Ngerti nesu? Ngambek, baper, gampang marah. Orang biasanya kalau gampang marah, gampang purik. You know purik? Iya, purik itu lari dari masalah, namanya purik. Itu suksesnya sang pemuda kalau mampu mengendalikan amarah. Inna nafsala ammarun bisu, karena marah itu condong membuat kepada kejahatan atau kerusakan. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada kita Bapak Haji Yoyo Sunario, Allah Hayati serta staf dan jajarannya, doakan sehat selalu, panjang umur dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini diucapkan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak terbebas dari nafsu. Jadi ceritanya, ketika Sayyidah Zulaikha, kenal Zulaikha? Zulaikha, kalau di kita namanya Zulaikha. Kalau di Al-Quran Zulaikha, karena pakai kha. Zulaikha mansur S. Ketika Sayyidah Zulaikha menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, itu sebetulnya Nabi Yusuf pun condong, artinya ada rasa dendam. Lah cakep Pak Sayyidah Zulaikha, Imra'atul Aziz, istri gubernur, skincare-nya aja yang 2 juta. Sebetulnya Nabi Yusuf alaihissalam itu ya tergoda, cuman sadar ya, wa ma ubari'u nafsi inna nafsala ammaratun bisu. Allah berikan rahmat pada nafsunya sehingga dia tidak melayani apa yang menjadi kemauan Zulaikha. Sudah dijebak di dalam kamar dan ada kecondongan pada diri Nabi Yusuf alaihissalam. Cuman karena ada secara zahiriyahnya, ada bayang bapaknya Nabi Yakub. Jadi Nabi Yusuf itu anaknya Nabi Yakub, Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak, Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Yusuf itu apanya Nabi Ibrahim? Nabi Yusuf anaknya Nabi Yakub, Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak, Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Jadi cucu apa cocok? Cucu cicit, anaknya cucu namanya cicit. Kalau anaknya cicit namanya apa Pak? Tikus. Tahu kalau bahasa Tambun ada nggak? Kalau Jawa kan ada anak, cucu, cicit,
Canggah, Warek, Cekutek, Kantung Siwur. Ada 7 turunan. Makanya saya juga keturunan raja, tapi keturunan 8. Jadi 7 turunnya udah kaya, udah habis. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam itu punya putri dengan Sayyidah Zulaikha itu akhirnya yang bernama Dewi Rahmah. Dewi Rahmah itu istrinya Nabi Ayub. Makanya 4 istri Nabi Ayub cuma 1 yang setia, yaitu Dewi Rahmah, karena anaknya Nabi Yusuf alaihissalam, anaknya Nabi. Walaupun bagaimana ya namanya anaknya Nabi, SDM-nya beda. Maka ketika ada godaan yang ada pada Zulaikha tadi, ada kecondongan pada diri Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi karena ada bayangan wajah bapaknya, ya, maka Nabi Yusuf itu nafsunya dirahmati oleh Allah. Dia lari menuju pintu. Ketika Nabi Yusuf pegang handle pintu, pas berbarengan suami Zulaikha itu datang mau masuk ke kamar. Dan Zulaikha karena bahasa saking ngebetnya itu menarik baju Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu datang suaminya, yang diceritakan kepada lakinya beda. Ini Yusuf kurang ajar, mau memperkosa saya. Nah, Nabi Yusuf posisi saat itu kagak punya backing, orang kismin, ya kan budak. Zulaikha istrinya gubernur, nggak ada ceritanya dari dulu orang miskin lawan orang kaya menang. Ya, makanya pesan moralnya, kita jangan lawan orang kaya. Kalau mau lawan orang kaya, harus jadi orang kaya dulu. Jangan lawan pejabat, konyol. Kalau pengen lawan pejabat, jadi pejabat dulu, minimal punya backing pejabat. Lalu siapa? Lawan istrinya gubernur. Akhirnya rumor berkembang. Wah, istri gubernur mau memperkosa budaknya. Olah TKP di persidangan, karena tidak ada saksi kan, sedangkan penuturan Zulaikha itu Yusuf yang mau memperkosa dirinya. Di situ ada bayi Bani Israil yang bisa berbicara, bayi bisa ngomong. Itu zaman Nabi Yusuf. Kata bayi, kalau baju Yusuf yang robek bagian belakang, maka Yusuf benar. Tapi kalau baju Yusuf yang robek bagian depan, Yusuf yang salah. Berarti ada percobaan pemerkosaan. Olah TKP ternyata baju Yusuf yang robek bagian belakang. Berarti di persidangan mestinya menang siapa? Nabi Yusuf. Itu tadi nggak ada judulnya orang miskin menang dalam hukum. Akhirnya Yusuf di penjara. Tapi sebelum Nabi Yusuf di penjara, rumor belum berkembang karena perkataan bayi itu dijamin kebenarannya. Zulaikha nggak terima. Zulaikha itu kan istrinya gubernur. Gubernur punya anak buah bupati. Bupati punya bawahan camat. Camat punya bawahan lurah. Itu istri-istri pejabat dari bupati, camat, lurah. Atau ada istrinya Pak RW sama Pak RT diajak ke pengadah. Ya, belum ada waktu itu ya. Itu dikumpulkan sama Zulaikha. Katanya kurang ajar, katanya kita menggoda anak Yusuf. Dikumpulkan. Akhirnya disiapkan wakilah dalam satu pendapat 2 sama pisau. Baris istri-istri para penjabat. Begitu siap, Nabi Yusuf suruh keluar. Ukhruj ya Yusuf, keluar ya Yusuf. Keluar Nabi Yusuf. Itu istri-istri pejabat melihat tampang rupawannya Nabi Yusuf alaihissalam. Alamak, cakep kali ini orang. Ya. Sampai akhirnya dia nggak sadar memotong jari-jarinya. Apa kata Zulaikha? Lu baru sekali melihat Yusuf,
Bagaimana pula dengan awak lah, kata Nabi Zulaikha. Tiap hari kumpul dengan Nabi Yusuf. Bagaimana nggak ser-seran? Ente baru sekali ngeliat Nabi Yusuf. Itu aja sampai nggak terasa motong jari-jari. Tapi ya karena memang kondisinya orang kaya, Zulaikha, Nabi Yusuf tetap di penjara. Tapi justru berawal dari penjara inilah Nabi Yusuf bertemu dengan dua pelayan raja yang dituduh melakukan percobaan pembunuhan. Kalau secara dohiriyah, kalau secara kelihatan mata, wah Yusuf di penjara. Tapi justru dengan sebab atau sabab dia di penjara, Allah perkenalkan, Allah pertemukan dengan dua pelayan raja, di mana dua pelayan tadi dituduh ingin mencoba ada rencana pembunuhan kepada raja. Jadi diduga di minuman atau di gelas minuman raja itu ada racun. Jadi ada upaya pembunuhan berencana. Cuman olah TKP itu yang tertuduh itu dua. Satu pelayan yang biasa menyediakan minuman, satu pelayan yang biasa menyediakan makanan. Dua-duanya di penjara. Maka selama penyelidikan itu Allah pertemukan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Hingga puncaknya ketika besok persidangan, itu dua pelayan tadi ngimpi. Yang satu pelayan yang biasa menyediakan makanan ngimpi dia bawa makanan, bawa roti di atas kepala, dan rotinya dipatok sama bulu. Dan satunya ngimpi memeras anggur. Nabi Yusuf menceritakan kepada yang memeras anggur, engkau akan selamat. Karena sebetulnya yang ingin mencoba membunuh raja itu adalah yang biasa menyediakan makanan. Itu yang mimpi bawa roti dan rotinya dipatok sama bulu tadi. Ternyata betul. Apa yang menjadi takwil mimpi tadi yang diceritakan oleh Nabi Yusuf betul. Jadi pelayan yang biasa menyediakan itu dibebaskan dari tuduhan. Cuman pesan Nabi Yusuf, nanti kalau lu bebas, lu cerita sama raja lu bahwa saya itu difitnah. Sebetulnya saya nggak bersalah. Tapi yang namanya orang begitu bebas, lah lupa dia. Dia ingat itu ketika raja mimpi aneh. Raja itu mimpi ada 7 bulir gandum kering, ada 7 bulir, itu 7 tangkai, ada 7 tangkai gandum kering, ada 7 tangkai gandum basah. Yang aneh lagi, ada 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi kurus. Biasanya kan sapi gemuk ya yang makan sapi kurus ya. Ini sapi kurus makan sapi gemuk, habis. Raja bingung, apa pula ini mimpinya? Aneh kali. Dikumpulkan itu para ahli takwil mimpi. Beda kalau mimpi dipatok ular, Pak ya. Kalau mimpi dipatok ular katanya Bapak, dapat apes ya. Paling mimpinya malam Selasa. Biasanya kan dihitung. Lu ngimpi hari apa? Hari apa ya? Dan lupa mengimpinya. Cuman karena raja, Pak. Raja itu jarang tidur, Pak. Raja dulu. Kalau raja sekarang mau tidur dulu ya. Makanya jarang ngimpi. Makanya kita tidur bentar aja ngimpinya macam-macam. Kalau raja-raja dulu itu jarang ngimpi. Akhirnya itu pelayan yang biasa menyibukkan minum ketika tidak ada satupun orang yang bisa mentakwil mimpi sang raja, ya ingat, oh iya, saya punya kawan Yusuf di dalam penjara. Diceritakanlah oleh si pelayan yang biasa menyediakan minuman tadi. Singkat cerita, dipanggillah Nabi Yusuf alaihissalam. Dipanggil, Nabi Yusuf dengan lancarnya menceritakan, adapun 7 bulir gandum atau 7 tangkai padi
basah itu selama 7 musim kita akan mendapatkan panen raya. Dan 7 musim kemudian itu akan jatuh paceklik. Kalau kita tidak pandai-pandai menyimpan dan mengatur hasil panen, itu akan dilambangkan 7 ekor sapi gemuk dimakan sama 7 ekor sapi tikus. Artinya panen raya kita selama 7 musim akan habis sia-sia. Oh begitu? Iya. Lalu apa balasan yang akan aku berikan kepada engkau Yusuf sebagai rasa terima kasihku, kata sang raja. Angkat aku sebagai menteri perbendaharaan. Ya kalau sekarang menteri purbaya dah, ya. Menteri keuangan yang ngatur ekonomi keuangan. Diangkatlah Nabi Yusuf. Ternyata betul. Musim pertama panen raya, hasilnya melimpah. Sampai 7 musim berturut-turut. Makanya seringnya di Al-Quran itu seringnya pakai angka 7. Karena hari ada 7, langit ada 7, tahlilan pun 7 hari. Itu angka dari situ, angka keramat 7. Sampai jamu aja kemasannya itu 7 gram. Ya. Karena biar ada tujuannya minum jamu. Nah, begitu ke musim 8 datang paceklik. Datang paceklik lagi musim keduanya, ke-9-nya, ke-10. Nah, begitu musim ke-10 itu negara sekitarnya itu sudah mengalami kesulitan pangan. Ya bahasa kitanya kelaparan. Bukan kekenyangan, bukan. Kelaparan. Sampai terdengarlah oleh Nabi Yakub alaihissalam bahwa di negeri Mesir ada negara yang bisa memberikan bantuan. Maka disuruhlah 10 orang dari saudara-saudara Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu Pak punya 11 saudara. 10 saudara dari ibu yang beda. Kalau kata orang Tambun, biangnya beda. Nah, biang dari mana ya? Sedangkan satu saudara yang namanya Binyamin itu satu bapak satu emak. Nah, biasa dalam realita kehidupan kalau saudara beda emak itu biasanya kagak akur. Beda kalau misalkan beda bapak. Emaknya atuk nih, bapaknya banyak. Bukan kawin, bukan bapaknya banyak bareng-bareng, bukan. Ya, punya laki si A ninggalin anak, lalu nikah lagi, punya laki si B punya anak, ninggal, punya laki si C modar lagi. Itu anak-anak itu akur Pak, kalau satu lubang. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu memindahkan Siti Hajar itu karena nggak akur, cemburu mulu bawa Siti Sarah. Itu karena beda biang. Termasuk Nabi Yusuf alaihissalam, walaupun bapaknya Nabi Yakub, istri pertama meninggal, punya anak 10, lalu nikah lagi, punya anak 2, Nabi Yusuf dan Binyamin. Rasa dengki saudaranya, rasa irinya saudaranya, karena Nabi Yusuf itu diperlakukan beda sama bapaknya. Ini artinya dalam keluarga seorang ayah atau orang tua ketika memperlakukan beda kepada anak itu nggak salah, itu sudah naluri. Bisa jadi anaknya itu karena memang perhatian. Apalagi ketika Nabi Yusuf alaihissalam mimpi, nah cerita mimpi lagi. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aitu sajid. Wahai bapak, semalam aku mimpi ada 11 bintang dan matahari dan bulan sujud kepadaku. Ya kita nggak usah bayangkan sujudnya bagaimana. Ya pokoknya ceritanya begitu. Sujud. Apa kata bapaknya? Tom, jangan kau ceritakan mimpimu.
sama saudara-saudara, karena mereka akan tambah hasut, akan tambah. Ternyata betul, 10 saudaranya itu begitu bapaknya yaitu Nabi Yakub alaihissalam merasa punya perhatian lebih, apalagi setelah Nabi Yusuf menceritakan mimpinya tadi, sampai menjadi sehingga 10 saudaranya itu konspirasi ingin menghilangkan Yusuf, dan dengan kata lain pengen membunuh. Maka dibawalah Nabi Yusuf itu pura-puranya diajak berburu. Nah, di zaman itu yang namanya berburu itu prestasi luar biasa, Pak. Ya kalau sekarang mungkin mancing ya Pak Yunus ya. Orang kalau mancingnya juara hebat. Ya. Nah, zaman sekarang, kalau zaman dulu itu berburu. Jadi kalau anak punya bapak yang jago berburu itu luar biasa. Apalagi bapak punya anak yang jago berburu, bisa diandelin. Nah, pura-pura mau diajak berburu, yang kemudian ternyata Nabi Yusuf itu dicemburin ke dalam sumur. Kalau secara zahiriyah, wah Yusuf itu mengalami penderitaan. Ini artinya kritik sosialnya, jangan pernah kita melihat sesuatu zahir itu kemudian kita anggap sebagai suatu penderitaan. Atau kita berkesimpulan yang namanya kesengsaraan itu adalah sebuah penderitaan. Justru dengan sebab dimasukkan ke dalam sumur, diceburin ke dalam sumur, itu satu sebab ia bisa dibawa oleh kafilah dan dibawa ke kota. Dibelilah Nabi Yusuf oleh Imratul Aziz tadi, gubernur tadi, yang kemudian diasuh, dan ternyata di situ pun masih ada ujian lagi. Nabi Yusuf di penjara. Kalau secara zahiriyah mengalami penderitaan, tapi ternyata Pak, justru tidak ada kesuksesan tanpa penderitaan. Gak ada orang ujung-ujung sukses. Justru kalau orang ujung-ujung sukses malah jadi fitnah. Coba aja, bapak tiba-tiba kaya, orang paling nyangkanya ngepet itu orang, ngepet itu. Padahal namanya orang ngepet Pak, usaha juga Pak. Lah iya, itu semalaman Pak nggak tidur lilin. Lah emang enak. Terus lakinya yang jadi babi ngepetnya. Itu pagi survei dulu Pak, nggak sembarang. Dia juga doa biar selamat, sama kayak kita. Usaha-usaha juga. Makanya nggak ada ceritanya kesuksesan dibarengi dengan kemalasan. Ya walaupun perintah agama ittaqullah mastata'tum, bertakwalah engkau, jalankan perintah Allah, jauhi larangan sesuai dengan kemampuanmu. Tapi ternyata rumus ibadah itu sampai ada doa bid'ah, Allahumma paksain, ya. Itu kan nggak diajarin sama Nabi. Makanya Rasul itu memberikan tuntunan itu ketika habis salam, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Ini jadi jangan turun dulu. Saya perhatikan zaman dahulu itu kalau salam itu assalamualaikum warahmatullahi, jarinya turun. Saya tanyakan, itu yang nyuruh turun siapa? Udah tahu, gue mau ikutan Jadi kata Imam Syafi'i itu makruh bergerak sebelum selesai sholat. Tujuannya apa Pak turunkan Pak? Lah kan Bapak masih sholat. Kecuali begitu assalamualaikum warahmatullahi, Bapak ngusap, turun boleh karena udah selesai. Tapi kalau di kita itu rata-rata itu salam 2 kali. Salam pertama itu rukun, salam kedua itu sunnah. Artinya sebelum kita salam kedua, berarti ini posisi masih dalam keadaan sholat. Cuman karena tadi kita kan sholatnya ikut-ikutan, ngikutin siapa gitu ya. Ada lagi yang muter-muter, ya silahkan. Ada yang muter ke sono, atas bawah, ya silahkan, jari-jari dia. Ya. Ada yang muter-muter, kiri kanan, atas bawah ya. Itu pun sempat dibahas oleh Imam Suyuti. Kan alasan mereka yang berputar itu kan katanya memukul satu jari dengan jari itu lebih utama
karena pukulan pakai jari, jadi katanya muter-muter itu mukul setan, Pak. Nah, tadi imam yang pakai muter-muter begini, kata Imam Suyuti dibantah. Kalau memang satu jari itu dianggap memukul setan, pasti Nabi menganjurkan 10 jarinya. Berarti kan 70 kali 10, 700. Artinya itu perkara yang diada-adakan. Nggak ada tuntunannya. Itu hanya salah tafsir. Fa'idha qara asyhadu an la ilaha illallah, kan hadisnya gitu. Apabila mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, harrik gerakan illallah. Tadinya kan diam, gerakan. Itu sunnah. Artinya Bapak kalau misalkan tahiyat nggak nunjuk juga nggak jadi batal sholat. Mentang-mentang kagak nunjuk, aku mau nggak nunjuk, biarin kayak gini, nggak batal. Karena itu bukan bagian daripada rukun sholat. Jangan salah. Jangan diperdebatkan. Adapun tadi bergeraknya itu dasarnya kalau tidak ada hajat itu hukumnya makruh. Termasuk tadi menurunkan. Baru setelah salam kedua itu kita sambil ngusap wajah, itu ada doa sebetulnya, Pak. Cuman karena kita nggak diajarin, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli. Minimal 2 dah. Sebetulnya 5. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu berlindung kepada engkau. Inni a'udzubika minal ajzi, dari apes. Tahu apes? Sial. Bukan sialan, bukan. Sial. Nggak dapat hoki, itu apes. Wal kasli. Kasli itu malas. Karena yang menghambat kemajuan itu adalah malas dan kebodohan. Makanya tadi ibadah itu doanya Allahumma paksain, ya. Jangan malas. Itu yang menghambat kemajuan. Sedangkan yang menghancurkan kemajuan itu tadi amarah, marah. Bahasa Jermannya ngambek. Orang kalau gampang ngambek itu kemajuannya itu bisa berantakan. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek. Tuh. Termasuk terjadinya peperangan itu karena gede ambek. Makanya tadi kunci sukses bagi seorang pemuda la takhtab. Jadilah pemuda yang gak gampang marah. Bahasa karangnya baperan, dikit-dikit nesu, dikit-dikit ngambek. Tuh. Itu yang bisa menghancurkan kemajuan. Makanya kata Nabi, kalau kita marah, rubahlah posisi kita. Ketika marah itu datang pada saat kita duduk, maka berdirilah. Ketika rasa marah itu datang pada saat berdiri, duduklah. Duduk masih marah, rebahan. Rebahan masih marah, jalan. Jalan masih marah, kata Nabi, itu berarti marah dari setan. Dan setan dari api. Api bisa padam dengan air. Maka ambillah air dulu. Jadi Bapak kalau lesu, kalau marah, marah gitu. Udah berubah posisinya, masih marah baik. Marah baik, ya. Maka kata Nabi pesannya, ambil air. Wudhu masih marah, mandi. Iya, mandi. Mandi masih marah, mandiin. Panggil Pak Ading sama Pak Yunus. Innalillah. Karena karakter orang itu ada 3, kata Nabi. Ada orang yang gampang marah, gampang hilang. Biasa orang Tambun ini, ya. Lah yang diomelin masih kesel. Yang habis ngomelin lupa. Ngeselin banget itu orang. Lah gue masih sakit hati, lebih lupa. Ya.
Ada orang model begini. Ada juga orang yang nggak gampang marah, tapi begitu marah susah hilangnya. Biasa orang Jawa. Ada orang Jawa di sini. Orang Jawa itu gak gampang marah, tapi kalau udah marah, makanya kan belangkonnya kan ngepelin. Buset dah, kurang ajar dah. Nggak gampang hilang. Kata Nabi, sebaik-baik orang adalah orang yang gak gampang marah, tapi ketika marah gampang hilangnya. Tuh. Makanya kata Gus Baha, kalau kita ingin terhindar dari gampang marah, jangan pernah posisikan kita itu orang penting. Karena rumangsa penting, gua kan laki lu kudu nurut sama gua. Wah, sang suami merasa berkuasa. Ar-rijalu qawwamuna, ya. Istrinya juga mau kalah. Lah gua bini lu bang, gua juga capek. Udah nesu, sama-sama marah. Nah ini timbul kehancuran. Posisikan kita jangan pernah merasa diri orang penting. Itu harus dilatih. Dan itu nggak gampang. Walaupun kita nggak mengatakan susah. Karena ujung-ujungnya tadi, kalau kita merasa orang penting, kok kagak tahu siapa gua. Wah, ngejegrek dah ya. Dilatih. Jadi nggak gampang marah ketika kita merasa jadi orang biasa. Nah, nafsu yang terhindar dari kerusakan itu adalah nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali kepada cerita Nabi Yusuf. Nah, ketika 10 saudaranya itu datang ke Mesir untuk meminta bantuan tadi berupa bahan makanan, kemudian oleh Nabi Yusuf alat tukar sebagai tukar makanan tadi dikembalikan kepada 10 saudaranya. Lalu berpesan, tolong bawa saudaramu yang sebapak. Ini 10 saudaranya itu nggak tahu kalau itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ternyata begitu disampaikan kepada Nabi Yakub alaihissalam sebagai bapaknya, Nabi Yakub semakin cemas. Dulu kau bilang katanya mau bawa Yusuf, katanya mau diajak berburu. Dan ternyata nggak balik lagi. Aku khawatir Binyamin akan hilang lagi. Tapi karena itu ada bukti, ini buktinya Pak, bahwa menteri di sana itu mengembalikan barang tukaran kami. Dan pesannya begitu, kalau tidak kami membawa saudara yang sebapak yaitu Binyamin, kami tidak akan mendapatkan bantuan lagi. Ya terpaksa Nabi Yakub melepaskan, tapi 10 saudara Nabi Yusuf itu harus bersumpah bahwa apa yang dilakukan itu tidak dusta. Dibawalah Binyamin. Begitu sampai di sana ketemu sama Nabi Yusuf, cerita, saya itu saudara kamu, saya Yusuf. Lalu Nabi Yusuf berpikir, ini bagaimana biar bapak emak-emak itu datang. Mau tidak mau Binyamin harus ditahan. Maka direkayasa. Ada minuman raja, ya Nabi Yusuf itu kan sebagai menteri di sebuah kerajaan yang merupakan tempat yang menjadi kesayangan raja. Itu diumpetin di dalam karungnya Binyamin. Binyamin itu ada di Nabi Yusuf. Bukan Binyamin Netanyahu, bukan. Apalagi Binyamin Suhaib, bukan. Binyamin adanya Nabi Yusuf. Setelah diperiksa ternyata itu tempat minuman kesayangan raja ada di karungnya Binyamin. Mau tidak mau harus ditahan Binyamin. Wah, ini 10 saudaranya bingung paling baik ini. Ya. Sampaikan kepada orang tua kalian, kalau misalkan ingin membawa Binyamin, bawa ke orang tua kalian. Padahal itu cara Nabi Yusuf agar orang tuanya itu bisa datang ke Mesir tadi. Ternyata betul. Akhirnya dibawalah ke orang tuanya, ibu bapaknya. Maka 11 saudara dan 1 bapak, 1 ibu itu semua sujud tahiyat, sujud penghormatan kepada Nabi Yusuf alaihissalam.
Lalu disebut cerita kepada bapaknya, inilah bapakku, mimpiku waktu kecil. Ihda asyara kawkaban asyamsa wal qamar 11 bintang itu maksudnya disebutkan dengan 11 saudaranya. 10 saudara beda ibu, 1 saudara seribu dan sebapak. Bapak itu dilambangkan matahari dan ibu dilambangkan dengan rembulan. Ternyata Nah, kritik sosialnya tidak ada kesuksesan dalam tanpa penderitaan. Makanya ketika kita mendapatkan penderitaan, jangan melihat penderitaan itu sebuah kesengsaraan. Kelihatannya wah di penjara, kelihatannya dimasukkan ke dalam sumur. Tapi dengan sababnya di penjara, Allah pertemukan dengan 2 orang pelayan tadi. Dengan sebab diceburkan ke dalam sumur, justru ia diambil oleh kafilah yang lainnya. Itu bagi kita tafsirnya, penjelasannya, jangan pernah berburuk sangka terhadap takdir buruk yang Allah berikan kepada kita. Wa ma asaba min hasanatin fa min Allah. Wa ma asaba min sayyi'ah fa min nafsi. Jadi kalaupun kita mendapatkan keburukan, tidak lain adalah dengan sebab kesalahan diri kita sendiri. Maka tadi tetap minta perlindungan kepada Allah, jauhi rasa malas, jauhi rasa amarah. Inna nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu marah itu akan membuat kerusakan kepada kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum tutup doa, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada? Oh iya, silakan. Doanya itu ketika mengusap wajah. Assalamualaikum warahmatullahi, itu kan sudah doa keselamatan dan keberkahan dan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ketika mengusap itulah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal bukhli wal ghalabatid dain wa qahril rijal. Doa umumnya. Karena kita tidak biasa, sebetulnya ada 5 permohonan, ada 5 doa. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepada Engkau, minal ajzi, dari apes, wal kasli, dan malas, wal bukhli, dan bakhil. Tahu bakhil? Pelit, ya. Wal ghalabatid dain, dan terlilit utang. Nah, itu ada doanya. Dan utang-utang kita pada lunas. Minta sama Allah kekuatan agar terhindar dari terlilit utang. Wa qahrir rijal, dan penganiayaan orang lain. Itu doanya pada saat kita musab wajah sebetulnya. Cuman di kita seringnya cukup mengucapkan alhamdulillah, yang ada masalah. Sebab udah musab wajahnya udah bagus. Ada saudara kita nggak mau musab wajah, Pak. Bid'ah katanya. Bagianin deh, ya. Orang kesurupan aja diusap wajahnya waras, apalagi orang waras kalau diusap wajahnya. Makanya mereka kan wajahnya asam, maka pernah diusap wajahnya, ya. Makanya saya kalau disuruh musab, saya resep, Pak, ya. Biar saya tanya pada kamu. Ya logikanya begitu, orang kesurupan aja diusap wajahnya jadi waras, apalagi orang waras. Ya biar mereka. Jadi doanya pada saat mengusap. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal bukhli wal ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya minimal 2 lah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli. 2 aja dulu dah. Ajzi apes,
kasli malas. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari apes dan malas. Minimal dua, ajzi wal kasli. Baik, kita tutup dengan doa. Semoga Allah selalu memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ya karim irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man yaghfir wa yarham. Da'wa fiya subhanaka Allahumma wa tahiyatun fiya salam wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.